Perkenalkan, nama saya Hazil Lukman Muharram, umur saya 19 tahun, asal dari Kabupaten Bandung, dan sekarang sedang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya melihat potensi yang mana wayang golek ini bisa dijadikan sarana media berdakwah gitu, karena dengan inovasi dan kreativitas yang baru, wayang golek ini dijadikan sebagai alat media yang unik gitu, karena masyarakat untuk dijadikan media dakwah. Sebenarnya gitu ya, wayang golek ini sebagai seni budaya asli tradisi dari Sunda, dimana ini tradisi kesenian asli dari Jawa Barat. Wayang golek mulai diperkenalkan dulu sebenarnya dari zaman Sunan Kalijaga gitu, untuk mendakwahkan Islam di Indonesia khususnya. Namun seiring berjalannya waktu, ini menjadi berkembang dan tumbuh di masyarakat Sunda sebagai kearifan lokal gitu, bahwa dengan wayang bisa dijadikan sebagai mediator dakwah, jadi memikat masyarakat. Juga ini kesenian asli dari Jawa Barat sejak tahun berapa ya? Kira-kira 1800-an lah, karena wayang ini sejak Wali Sunan Kalijaga menggunakan media ini terus berkembang sampai sekarang. Wayang golek ini sebenarnya kalau dikategorisasikan itu terbagi dua ya, ada wayang golek purna, ada wayang golek purwa. Ini termasuk wayang golek purwa, yang mana si bentuknya itu masih dukun ya, dahulu. Jadi masih memperkenalkan corak-corak yang tidak terlalu banyak, dan ciri khasnya itu wajahnya, dari segi wajah kayak topeng gitu, kayak ciri khasnya. Nah, dan sekarang ada berkembang lagi wayang golek purna. Wayang golek purna ini memiliki ciri khas wajahnya dan kulitnya ini seperti manusia gitu. Ini dikembangkan oleh maestro wayang golek, yakni Abah Haji Asep Sunarya, untuk memperkembangkan wayang ini tidak kuno, tidak jadul. Ada inovasi baru. Beliau memperkenalkan wayang golek purna ini di tengah-tengah masyarakat, dan sampai sekarang digandrungi. Singkatnya gitu, cerita awalnya itu saya terinspirasi dari dalang almarhum Nandang S. Gandami Harja dari tetangga sebelah, desa sebelah, yang mana wayang-wayangnya ini ditinggalkan oleh beliau. Beliau meninggal dunia gitu, tapi penerusnya tidak ada yang meneruskan dari anak-anak keturunannya. Saya awal mulanya waktu wayang itu ya sedikit demi sedikit di jurusan, di fakultas, di universitas. Kalau ada tamu dari luar atau kesempatan wayang, saya bawa wayang dan libur. Alhamdulillah berjalannya waktu, saya bersilaturahmi kepada ibu almarhum dalang itu, dan alhamdulillah saya diberi wayang itu sekitar kurang lebih 40 wayang, dan saya dari sana menabung terus lah gitu. Wayang-wayang saya bertambah sampai sekarang total ada alhamdulillah ada 70 gitu. Dan itu waktunya itu pada tanggal 6 Maret 2024 diresmikan oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung di Gedung Abian Sulaiman UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan peresmian tersebut resmi berdiri sebuah sanggar seni wayang golek asli dari Jawa Barat, jadi tepatnya di Desa Langansari, Kecamatan Sokadilu, Kabupaten Bandung. Intinya kesananya selain melestarikan seni, untuk media dakwah juga gitu, melalui wayang golek ini. Ya, harapannya saya mengenai wayang golek ini, terlepas dari berbagai tantangan dan keadaan sekarang, saya berharap si cepot ini bisa mendunia gitu ya, seperti kata saya, Mustika Morasari wayang golek mendunia. Nah, si cepot ini ingin mendunia gitu ya, mudah-mudahan di suatu saat saya bisa memperkenalkan wayang golek ini lebih jauh, dan ya gitu, selain saya bisa keliling gitu untuk memperkenalkan wayang golek ini juga melalui syiar-syiar dakwah. Juga anak-anak zaman sekarang, terutama pemuda-pemudinya, juga pemerintah secara terus-menerus untuk melestarikan dan memperhatikan seni Tatar Sunda ini. Masa warisan budaya leluhur nenek moyang kita mau ditinggalin gitu ya? Ya harapannya mudah-mudahan anak cucu kita nanti bisa terus menonton wayang golek, dan bahkan sampai ke dunia pun melihat gitu, si cepot ini bisa terkenal guys.